Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan teman-teman Muhammadiyah Untold Story. Kita akan menceritakan kisah-kisah yang tidak diceritakan di Muhammadiyah. Tentang kisah yang tidak diceritakan di Muhammadiyah, nggak cuma tentang persyarikatannya, nggak cuma tentang organisasinya, namun juga tentang orang-orangnya, yaitu orang-orang Muhammadiyah. Hari ini kita akan ditemani kawan lama saya, wis konco suwe banget, Mas Muhammad Bintang Akbar. Nah, perlu diketahui kami ini kenal sudah cukup lama, diawali dari Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian juga kawan waktu berkuliah dulu. Mas Bintang ini giat sekali berliterasi, bahkan saya dapat banyak cerita kalau suka buku, punya perpustakaan juga dari zaman SMA atau sebelumnya. Nah, apa kabar Mas Bintang? Alhamdulillah baik Mas Isan. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Mas Bintang ini kan aslinya mana gitu loh. Kalau orang Jogja ya Jogja yang sebelah mana? Oh, kalau dibilang asli Jogja karena kebetulan orang tua saya itu keduanya dari Jogja dan hanya tetangga desa, lebih tepatnya di pinggiran kota Jogja. Kadipiro. Oh ya, dekat soto ya berarti ya? Sangat dekat, jejer soto malah. Oh, jejer soto. Nah, ya. Kan banyak cerita nih teman-teman kalau Mas Bintang ini dari kecil, dari dulu suka buku. Gimana sih kok awalnya suka buku? Kan kalau dilihat dari tahun kelahirannya kan masuk milenial, mepet-mepet Gen Z ya ini ya. Biasanya kan nggak terlalu suka. Nah, Gen Z Mas tepatnya. Malah Gen Z ya. Kenapa kok suka buku itu awalnya dari kapan? Awal suka buku itu sebenarnya ya sebelum masuk sekolah ya, sebelum masuk TK, karena dulu sering dibelikan buku-buku bekas apa majalah-majalah bekas anak-anak ya, terutama oleh ibu saya, dan ibu saya itu ngambilnya di shopping center. Oh iya. Dekat Taman Pintar itu. Nah, itu memang dulu, tapi dulu belum seperti sekarang ya. Dulu masih campur-campuran dengan pedagang sayur, pedagang buah dan macam-macam itu. Dan ada bagian luak-luakan buku. Nah, ibu saya ambil di situ. Nah, dari situlah ada ketertarikan karena buku anak-anak tentu banyak gambarnya, yang itu memantik saya untuk menyukai buku terlebih dahulu melalui gambar. Ya, kemudian baru berkembang ke buku-buku yang lebih serius gitu. Oh ya, berarti kan pengalaman masa kecil itu penting. Beruntung ya tidak semua orang tua mencurahkan atau kalau bahasa sekarang menginvestasikan cinta buku atau mengenal buku itu kepada anaknya. Nah, terus kemudian mulai tertarik, wah kita kalau cuma baca nggak bisa ini, saya harus beli buku, saya harus mengumpulkan buku dengan intensif. Itu kapan ya Mas? Nah, itu untuk mulai pengumpulan buku itu sebenarnya dimulai ya pas sekolah ya, TK apa SD. Itu mungkin kalau anak-anak Jogja ya terutama punya pengalaman dengan sales buku yang sering masuk sekolah. Iya. Nah, itu dengan pakai brosur gitu. kecil itu yang satu HVS dipotong menjadi beberapa itu. Nah, itu kan menjadi memori bagi anak-anak Jogja ya terutama. Saya dimulai dari situ membeli buku dengan uang jajan yang tentunya minta dulu ya di hari sebelumnya, karena itu kan H-1 baru dibagikan brosurnya itu. Nah, dari situlah kemudian saya tertarik untuk membeli buku, dan kemudian juga ke toko-toko buku yang ada di shopping terutama, dan kalau ke toko-toko buku besar seperti Gramedia ya kolo-kolo karena ya itu harganya yang sangat jauh berbeda. Ya, oh berarti kayaknya ini kesan atau memori di hampir banyak anak Jogja ya. Ya. Ada bazar buku kecil-kecilan gitu. Buku kecil-kecilan. Terus biasanya di print pakai kertas buram itu daftar bukunya, judulnya kadang aneh-aneh kayak gitu tuh. Penting nggak penting ini bukunya itu? Nggak penting, tapi yang penting beli dulu. Iya, itu yang penting beli. Dan alhamdulillah ya kegiatan bazar buku ini secara tidak langsung ya saya amati lebih intensif di SD Muhammadiyah ya. Betul. Nah, Mas Bintang dulu kan juga saya di SD alumni Muhammadiyah. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Nah, kalau saya kan alumni SD Muhammadiyah Kauman. Nah, saya lihat dan bandingkan dengan teman-teman yang lain itu memang Mas, dibanding SD yang lain ya negeri lah katakanlah, itu SD Muhammadiyah cukup terbuka dengan bazar. Sering lebih dari 2 bulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali pasti ada bazar. Ya mungkin itu dikit-dikit lah warisan
yang masih positif dulu dipelihara oleh Muhammadiyah. Nah, kemudian saya tuh dapat cerita dari salah seorang sesepuh MPI namanya Pak Arif Budiman atau sering kita dengar dengan Pak Adim. Nah, katanya Pak Adim, nah ini kita kenal semua ya senior kita itu. Kalau Mas Bintang ini dari SMA itu sudah cari-cari buku di Muhammadiyah dan punya kayak perpustakaan gitu. Itu gimana Mas awalnya? Ya betul, saya memang sejak SMA jauh lebih tertarik dengan buku dan salah satu dari kisahnya Pak Adim itu sebenarnya saya pas SMA itu mencari buku Satu Abad Muhammadiyah, menyinari apa mencerahkan negeri. Oh iya, menyinari negeri ya, menyinari tapi covernya hitam itu ya. Covernya hitam itu terbitan MPI dan saya menuju MPI waktu itu langsung ke MPI untuk mencari buku itu. Masih ingat saya disambut sama almarhum Pak Kiki. Oh iya. Pak Rizky Taruna itu dan kemudian saya menanyakan bukunya, saya beli seharga 50.000, saya masih ingat itu. Nah dari situlah saya mengenal MPI, sekedar mengenal dan tapi belum masuk ke sana karena saya masuk ya ketika geliat literasi itu sedang ngetrennya dengan free kalku literasi, terus Muhammadiyah merespon dengan menghidupkan kembali Serikat Taman Pustaka itu. Karena dulu juga ada Taman Pustaka Muhammadiyah. Yeah. Nah, saya baru ke MPI, masuknya di situ. Nah, ini literasi dan dikelola Muhammadiyah secara kelembagaan melalui Majelis Pustaka yang dulunya merupakan bagian Taman Pustaka itu merupakan sebuah warisan kultural yang tidak dapat dilepaskan dari pembentukan sejarah Muhammadiyah ini. Nah, kita ngomongin sejarah nih pelan-pelan. Jogja ini kan kota pelajar, jelas ya. Tapi tidak semua kota yang ada kampusnya itu disebut kota pelajar. Saya rasa disebut kota pelajar karena ada iklim akademik yang menghidupkan itu, termasuk buku. Nah, sebenarnya kenapa toh kok Yogyakarta ini disebut kota pelajar dan dapat dikatakan kota buku lah, banyak penerbit, banyak percetakan, banyak pasar buku. Nah, penerbit di Jogja itu yang besar atau yang terkenal tuh awalnya apa aja ya Mas ya? Kalau dimulai dari Jogja sebagai kota pelajar itu atau kota tempat belajar itu kan tentu banyaknya sekolah, banyaknya kampus dan Belanda juga membangun sekolah-sekolah negerinya di Jogja. Itu kan mempengaruhi kultur akademik. Jadi kita adalah kulturnya belajar ya sebenarnya. Nah, terus dari situlah orang-orang itu merespon bahwa kebutuhan tentang literasi itu penting. Lalu berdirilah berbagai penerbitan atau percetakan di Jogja. Mungkin yang awal-awal kalau dari Muhammadiyah ada Taman Pustaka yang diinisiasi waktu itu Muhammadiyah awal Hafiztur, terus dikelola Kiai Ibrahim apa siapa itu? Ya Ibrahim pernah, terus apa? Farudin juga pernah. Ya. Itu menjadi titik awal kalau dari Muhammadiyah, terus dari kalangan Kristen atau Kristen Katolik, Kristen Protestan itu kalau kita terkenal sampai saat ini ya daerah Kota Baru itu, Kolsani itu. Oh, udah lama ya? Udah lama. Itu semacam perpusnya ya. Tapi kalau penerbitan percetakan itu di Kanisius. Kanisius itu salah satu penerbitan atau percetakan yang dikelola bersama ke Ordo Pastur Yesuit. Ordo Pastur Yesuit sendiri terkenal dengan kecerdasannya sehingga karya-karya misi mereka adalah bidang pendidikan. Salah satunya Kanisius itu yang menjadi penerbit-penerbit awal di Jogja. Awalnya memang menerbitkan buku-buku rohani, kemudian berkembang menjadi buku-buku yang memberdayakan masyarakat, baik itu sosial, humaniora hingga teknologi tepat guna ya. Terus kalau dari kalangan swasta perusahaan Belanda itu ada Banning itu kalau sekarang kantornya di Jogjalip. Oh, Jogjalip. Malioboro. Ya, Malioboro. Di sana itu dulu Banning ya. Lalu ada yang menarik dua menurut saya itu dari percetakan Persatuan itu yang awalnya didirikan PPPB
Persatuan Pegawai atau Pekerja Pegadaian. Ya. Bumi Putra. Nah, itu memang milik asuransi Bumi Putra itu, tapi bidang pegadaiannya. Dan yang menarik di situ adalah ketika PPBB ingin mendirikan itu dan berhutang kepada bank, karena PPBB ada kaitannya dengan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ, maka bunga bank yang seharusnya 20 gulden per bulan atau per apa itu menjadi hanya 15 karena ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjamin, ada dukungan di situ. Nah, menariknya karena mereka pada akhirnya tidak bisa membayar hutang itu, akhirnya diserahkan kepada Muhammadiyah dan menjadi percetakan persatuan itu. Namun sayangnya tahun 2008 itu harus tutup ya, harus ditutup karena mungkin berbagai pertimbangan ya. Yeah. Lalu ada Mardi Mulyo itu yang pada awalnya percetakan biasa, namun karena itu diduduki oleh Jepang dan pada akhirnya dibuat percetakan kedaulatan rakyat yang saat ini kita kenal dengan Koran KR. Koran itu. KR ya. Iya. Nah, nyambung koran nih. Yogyakarta dalam mengembangkan literasi dan perbukuan tidak hanya tumbuh dengan buku dan penerbit, namun dengan surat kabar ya. Dan banyak nggak cuma sedikit surat kabar yang berkembang di Yogyakarta selain Suara Muhammadiyah. Nah, tadi itu kan zaman kolonial atau setidaknya sampai transisi pasca kemerdekaan dengan KR sebagai jembatannya. Nah, kemudian saat Yogyakarta itu benar-benar menjadi ibu kota Republik dan berpengaruh ke ibu kota pendidikan, didirikannya universitas seperti UGM dan sebagainya. Nah, dunia perbukuan di masa itu kayak gimana, Mas? Tentu semakin berkembang ya, karena kebebasan untuk mencetak, untuk mempublikasi itu tidak terbatas lagi kepada peraturan kolonial yang ditakutkan itu akan menggelurakan semangat kemerdekaan ya, tapi lebih ke urusan sensor, jadi lebih mudah untuk berkembang di waktu itu. Kalau misal dulu ada propaganda Jepang yang salah satu kantor Baning itu menjadi kantor berita Dome, itu kan menerbitkan propaganda. Kemudian setelah itu Yogyakarta berkembangnya di bagian perbukuan, percetakan, publikasi dan sebagainya itu dibuktikan dengan banyaknya toko buku yang kita masih bisa melihat jejaknya ya. Jejaknya itu seperti di dekat Tugu itu, kalau utara Tugu Jogja itu ada kafe apa itu namanya yang sering menjadi pojokan itu ya. Pojokan itu dulu toko buku Gunung Agung di sana. Terus nggak cuma di Jakarta ya, ada Gunung Agung di Jogja ya. Jogja ada cabangnya Mas itu. Jadi itu menjadi bukti bahwa Jogja itu memang sangat berkembang untuk urusan perbukuan. Lalu di timurnya SMA Muhammadiyah 7 itu juga ada toko buku Wahyu yang pada saat itu jika kita melihat lokasinya itu pelosok kota Jogja ya. Ya, agak pinggir ya. Agak pinggir. Dengan itu kan bisa membuktikan bahwa memang antusiasme masyarakat pasca kemerdekaan semakin meningkat ya dengan urusan perbukuan, karena memang sumber informasi ya hanya bisa didapatkan lewat dari media cetak, dari radio, televisi pun juga belum ada kayaknya seperti itu. Oh iya, berarti setelah kemerdekaan pun dunia perbukuan di Yogyakarta tetap hidup, tetap tumbuh ya, apalagi setelah nanti masa-masa politik kepartaian itu kan percetakan tambah menggila lagi kayak gitu, semakin hidup untuk kepentingan politik dan kepentingan propaganda. Nah, kemudian kalau kita ingat-ingat ya agak melompat jauh, tahun 80 90 itu kan universitas di Jogja itu berkembang pesat ya. Di tahun-tahun ini juga kampus seperti UMY, UAD itu mengalami perkembangan. IKIP atau UNY, nah itu juga mengalami perkembangan. Nah, di tahun-tahun itu juga lembaga-lembaga yang fokus ke bidang-bidang ilmu sosial seperti LKIS, LP3IS itu kan juga berkembang. Nah, di periode itu tuh dunia perbukuan kayak gimana sih, Mas? Nah, ini menarik, Mas Jan. Pada waktu itu universitas sudah menyadari pentingnya University Press ya, penerbitan universitas. Bahkan ketika University Press itu sudah berkembang di berbagai kampus, kelompok di bawahnya seperti mungkin pengajian
itu bahkan menerbitkan. Mungkin kita tidak pernah mengalami masa itu, tapi kita masih bisa melihat karya-karyanya seperti dari Salahuddin Press. Jamaah dari Jamaah Masjid Salahuddin JS. Nah, itu salah satunya menerbitkan buku-buku itu. Nah, memang di tahun itu terutama kalau sebelum menjelang reformasi kan memang ada keterbukaan informasi yang lebih. Nah, dari situlah penerbitan buku mulai berkembang. Nah, lebih menarik lagi berkembangnya setelah reformasi itu, Mas. Nah, kalau perkembangan masa reformasi itu gimana? Kan reformasi Jogja juga menjadi poros penting ya. Banyak aksi demonstrasi besar di Yogyakarta. Bahkan salah satu mahasiswa gugur juga. Itu pengaruhnya ke dunia perbukuan gimana setelah reformasi itu? Reformasi ini menjadi momen yang menarik ya, Mas, karena perbukuan itu menjadi terbagi mungkin 3 ya. Dari perbukuan yang dari penerbit percetakan besar, kemudian yang alternatif atau indie, nah kemudian buku yang by order. Nah, gimana itu masing-masingnya itu? Kalau penerbit besar tentu kita mengenal seperti Gramedia dan sebagainya, itu tentu mereka tetap kuat dan semakin mendiversifikasikan temanya ya, karena setelah reformasi kebebasan itu benar-benar terbuka ya. Jadi menerbitkan buku-buku yang mungkin ke kiri-kirian itu melalui Grasindo dan sebagainya itu. Lalu penerbit alternatif atau indie itu berkembang karena kalau kita lihat petanya orang-orang buku Jogja yang menerbitkan alternatif atau indie itu sebagian besar ya para penggiat reformasi itu. Jadi tema-tema yang diusung ya tema-tema yang berkaitan dengan sosial politik, sosial humaniora dan teori-teori pembangunan seperti itu. Lalu yang by order ini sebenarnya dikerjakan oleh penerbit yang cukup besar ya. Mungkin seperti ada donor dari Ford Foundation yang waktu itu menyuntikkan dana ke Yayasan Bentang Budaya sehingga Bentang bisa menerbitkan buku-buku budaya, kajian budaya yang banyak, yang berat-berat temanya. Itu salah satunya yang terkenal mungkin Zaman Bergerak itu juga pembiayaan dari Ford Foundation seperti itu. Berarti dengan adanya pembiayaan dari asing itu sudah menunjukkan ya kalau Yogyakarta itu cukup diperhitungkan ini. Ya kotanya, ya masyarakatnya, ya penerbitnya. Dibuktikan dengan pembiayaan dari asing itu mulai masuk turut mengembangkan dunia literasi di Yogyakarta. Nah, kalau di momen-momen itu tadi kan Mas bilang cerita penerbit indie. Kalau sekarang kita ngomong indie kan asosiasinya luas banget ya. Ya penerbitan, ya musik, bahkan seni alternatif itu juga kadang-kadang menyebut seperti itu. Nah, kalau perbukuan indie itu sebenarnya kayak gimana sih? Di awal tahun 2000 ya ini ya. Hampir 25 tahun lalu, udah tua kita ya. Perbukuan indie itu sebenarnya gampangnya adalah mereka kalau yang mungkin kalau meminjam guyonannya dari Pak Buldan itu salah satu tokoh penerbit di Yayasan Bentang Budaya itu, bahwa penerbit indie itu adalah penerbit yang editornya dia, layoutnya dia, distributornya dia, alias penerbit yang masuk gabungan Sarekat Kiri itu dengan dana terbatas, tapi memiliki sumber tulisan yang luas karena biasanya mereka menerbitkan buku-buku yang berkaitan buku-buku yang status tulisannya itu public domain, bisa diakses oleh siapapun dan bebas terbit. Mungkin kalau yang tidak bebas terbit ya pengurusan izin untuk diterbitkannya lebih mudah. Nah, ini yang kadang menjadi masalah di sini karena sering tumpang tindih gitu antara izin dari penerbit ini atau diambil penerbit ini seperti itu. Nah, gampangnya seperti itu kalau menyebut penerbit indie yang ada di Jogja gitu. Nah, gini, kalau kita ngomongin penerbit indie ya, itu kan tentu tidak dapat dilepaskan dari anak muda. Nah, dan kita sendiri mungkin konsumen dari buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit indie itu tersebut secara tidak langsung. Nah, kesan Mas Bintang terhadap munculnya penerbit kayak gini gimana? Mungkin pernah membeli, membaca, atau pernah bermasalah ini buku diiklankan ada tapi waktu dibeli penerbitnya bilang habis. Pernah ada kesan-kesan nggak?
Nah ini menarik karena teman saya dari penerbit ini temannya Mas Iksan. Oh iya. Mbah Riko. Wah, teman kita itu. Teman kita itu. Nah kesan di terhadap penerbit indie itu bagus ya karena mereka berani untuk menerbitkan tema-tema yang mungkin bisa dikatakan kurang menarik pasar kalau secara umum, tapi tentu ada pasarnya seperti buku-buku kiri, buku-buku kajian budaya yang berat-berat, teori pembangunan dan sebagainya itu. Nah, kalau di dalam pendistribusiannya tentu ya ini yang agak gimana ya? Karena mereka mendistribusikan sendiri, jadi dalam proses kita untuk mendapatkan buku kadang terhambat mungkin stoknya karena mereka kan menerbitkan dalam skala yang kecil terbatas ya. Dalam cara yang terbatas, tapi geliat anak-anak muda ini bagus karena mereka mampu menghadirkan tema-tema yang mungkin selama 32 tahun tidak dibahas karena berkaitan dengan kekiri-kirian itu terutama. Nah, kalau kita ngomongin penerbit indie dan anak muda, tentu nggak lepas dengan yang namanya jaringan pedagang dan kolektor buku. Nah, harusnya Kang Iwan ini yang bicarakan. Nah, kalau pengalaman Mas Bintang ya, justru ya saya mengakui meskipun saya masuk kuliahnya duluan daripada Mas Bintang, namun pengalaman untuk berbelanja buku di luar toko buku ya Mas Bintang jauh lebih berpengalaman karena pada masa itu saya langsung akses ke toko-toko buku besar maupun cukup sering ke perpustakaan seperti perpus kota dan sebagainya. Nah, gimana? Ada pengalaman nggak sih dari dulu ya berburu buku lewat jaringan pedagang-pedagang dan pegiat buku itu? Kalau pengalaman dari jaringan itu memang kita harus membangun chemistry yang kuat dulu ya karena mereka pun melepaskan buku-buku yang mungkin tidak ada di toko buku atau dijual terbatas itu ya dilihat-lihat dulu orangnya karena pernah Jogja itu memiliki pengalaman mungkin di 2015, 2016, 17 ya buku-buku kiri itu disisir oleh para aparat sampai masuk ke shopping center ke ngeri ya. Buku. Itu mereka kan jadi berpikir-pikir terlebih dahulu ya karena ini disita bukunya bukan dibeli untuk dihilangkan dalam pasar karena disita dan mereka tidak mendapatkan untung apa-apa. Nah kalau saya pengalamannya memang harus chemistry-nya dibangun dulu sehingga bisa mendapatkan penawaran buku-buku yang atau bacaan yang mungkin dianggap tabu atau tidak layak lah untuk dibaca seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Ya, atau juga beberapa buku dari penerbit besar tapi cuma diterbitkan sekali. Banyak ya kayak buku-buku Wetham, buku-buku Taufik Abdullah awal-awal itu kan agak nyebar ya. Nah itu justru lebih banyak didapatkan di pedagang buku bekas ya daripada kita mencari di toko buku karena emang perspektifnya beda. Nah terus ngomongin harapan kita terhadap Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah kan dulu ya waktu zaman Belanda kan seperti rajanya perbukuan, penerbitan dan persurat kabaran. Kita semua berjuang di semua aspek. Nah, tapi akhir-akhir ini memang seiring dengan berubahnya generasi, minat kita terhadap perbukuan lesu dan makin sedikit orang yang bergiat di situ. Kalau pengalaman Mas Bintang ya bersinggungan dengan Muhammadiyah, baik sebagai produk literasi maupun kelembagaannya terhadap buku itu gimana, Mas? Kalau boleh bersaran ya untuk Muhammadiyah memang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini karena itu dalam tanda kutip Muhammadiyah itu harus mencari pasar ya bagaimana orang-orang di dalam Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah itu memahami kebutuhan terhadap bacaan itu sendiri. Karena kita tidak mungkin kalau misalnya Muhammadiyah menerbitkan buku-buku atau mendukung literasi tetapi tidak melihat kebutuhan pengguna literasi itu. Contohnya begini, ketika berbicara tentang anak muda dan buku, tentu kita harus menyediakan ruang untuk anak muda itu bersinggungan dengan buku. Seperti misal mungkin Muhammadiyah membuat acara di kafe-kafe yang estetik karena anak-anak culture itu kan kebutuhannya juga membutuhkan makan tidak sekedar untuk perut tetapi juga untuk sosial media mereka sehingga Muhammadiyah harus merespon itu bagaimana acara-acara itu acara yang bersinggungan dengan buku agar mereka bersinggungan dengan buku itu diadakan di tempat yang tentunya instagramable ya teman-teman. Nah itu
kalau saran dari saya untuk Muhammadiyah, sehingga nanti Muhammadiyah tidak hanya urusan berdakwah secara umum dengan pemahaman kita bahwa dakwah itu adalah menyampaikan firman Allah dan sebagainya, tapi kita juga harus melihat komunitas-komunitas yang akan kita berikan dakwah secara menyesuaikan dengan mereka, seperti mungkin dakwah dengan anak-anak culture, ya tentu harus menghadirkan materi-materi culture dengan ustadz yang atau ustazah yang culture pula, seperti itu. Nah, kan banyak event buku ya, seperti saya juga melirik Solo dengan Pacar Merahnya. Itu kan termasuk event yang cukup punya bergening lah sekarang di Jogja. Atau kemarin waktu ada event di The Ratan ya, di selatan, Ring Road Selatan itu menjadi cukup menarik, dan sayangnya kali ini belum terlihat ya di persyarikatan kita untuk mengakomodasi ceruk tersebut. Nah, ini saya ada satu pertanyaan dan lebih tepatnya pendapat ya. Kalau saya lihat sebenarnya dunia perbukuan itu kan nggak jelek-jelek banget. Anak-anak muda masih baca buku. Firsa Bestari masih banyak yang suka dengan bukunya. Terus akhir-akhir ini dengan munculnya gerakan-gerakan sporadis itu juga mengenalkan anak-anak muda pada buku seperti Lautan Bercerita dan lain-lain. Sebenarnya itu dunia perbukuan sekarang itu ada optimisme nggak sih buat anak muda? Tentu anak mudanya Gen Z yang lebih muda daripada kita kayak gitu. Gimana? Masih ada optimisme selama itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti tentu kalau dalam kajian yang pernah saya pelajari tentang sejarah publik ya Mas, itu sejarah itu akan membosankan ketika kita membacakan dalam bentuk buku atau dalam bentuk narasi. Tetapi anak muda akan berbondong-bondong ke bioskop nonton tentang peristiwa 1965 yang dibungkus dengan bentuk film horor. Nah, kita harus menyesuaikan seperti itu, terutama dalam perbukuan ya. Harus dikemas dengan acara yang menarik, atau penulis itu memberikan narasi dalam menuliskan buku mereka itu dengan kebutuhan anak muda. Misal menuliskan tentang Laut Bercerita kan sejarah tentang penghilangan orang-orang. Nah, itu dibuat seperti novel yang khas anak muda. Akhirnya bukunya bisa berapa ya? 100 kali cetak itu seperti itu. Nah, itu termasuk itu yang harus dipelajari kan itu yang harus dipelajari oleh kita di persyarikatan. Jadi kita tidak gagap dalam merespon kebutuhan anak muda itu. Nah, terima kasih Mas Bintang atas diskusinya. Sama-sama Mas. Menarik ya bahwa dunia perbukuan itu tidak seburuk itu. Sebenarnya kita memiliki optimisme dengan landasan sejarah yang jauh kita bangun sebelum kemerdekaan Yogyakarta sebagai kota pelajar. Nah, terima kasih teman-teman Muhammadiyah Untold Story telah menemani diskusi kita selama beberapa waktu ini. Kita akan berjumpa lagi besok dalam segmen yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.